Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo siswa-siswi hebat dan Bapak Ibu wali murid yang kami hormati di SDN Ciputat 07. Perkenalkan saya Butara yang akan membersamai Bapak Ibu pada video tentang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, gaya hidup berkelanjutan fase B kelas 3 dan 4. Sebelum itu, mari kita dengarkan pemaparan dari Kepala Sekolah SDN Ciputat 07, Bapak Rohmat Basuki, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu wali murid, siswa-siswi SD Negeri Ciputat 07 yang saya hormati. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan baik ini saya ingin menyampaikan informasi mengenai program pembelajaran baru yang sedang kami laksanakan pada tanggal 17 sampai 30 September 2024 di sekolah kita, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan seluruh profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Profil pelajar Pancasila ini meliputi 6 dimensi, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Mandiri. 6. Bergotong royong. Pada fase A, B, dan C, kami memilih tema gaya hidup berkelanjutan sebagai fokus pembelajaran. Tema ini sangat relevan dengan kondisi lingkungan saat ini dan bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada siswa-siswi akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, keberhasilan program P5 ini sangat bergantung pada dukungan dari orang tua. Kami sangat berharap partisipasi aktif Bapak Ibu dalam mendampingi anak-anak di rumah. Beberapa hal yang dapat Bapak Ibu lakukan antara lain: yang pertama, membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas proyek. 2. Memberikan motivasi kepada anak-anak. 3. Mengajak anak-anak untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan di rumah. 4. Menyediakan kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan oleh anak-anak di sekolah. Dengan adanya program P5 ini, kami berharap siswa-siswi SD Negeri Ciputat 07 dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, peduli lingkungan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN Ciputat 07, Bapak Rohmat Basuki, SPD. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kami, mengharapkan kerjasama yang baik untuk terlaksananya program P5 ini bersama orang tua murid dan siswa-siswa yang hebat sekalian. Program P5 bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya.
Tema program ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Definisi gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Tujuan gaya hidup berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki sikap yang sadar dalam menggunakan sumber daya alam, cermat dalam membeli barang atau jasa, mempertimbangkan siklus hidup barang, dan menganggap diri sebagai bagian dari lingkungan. Target pada kegiatan ini ada dua dimensi, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, akhlak kepada alam, serta kreatif. Dalam dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, elemen ini kita memiliki sub-elemen menjaga lingkungan alam sekitar. Yang kedua, kreatif elemennya menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Alur perkembangan dimensi, ada elemen dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemen ini memiliki sub-elemen menjaga lingkungan alam sekitar. Target yang diharapkan adalah siswa terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Dimensi kreatifnya menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya yang tindakannya orisinal, serta target-target yang kami harapkan pada slide berikut. Perkembangan sub-elemen per fase. Setiap sub-elemen kita memiliki penilaian di mana menjaga lingkungan sekitar ada 4 penilaiannya. Belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang dengan kriteria berikut. Di mana gagasan orisinal yang sangat berkembang yang kami harapkan adalah selalu berinisiatif untuk memilih serta mengadopsi berbagai strategi dan mengidentifikasi sumber bantuan yang diperlukan, serta berinisiatif menjalankan untuk mendapatkan hasil belajar yang diinginkan tanpa bantuan dari orang dewasa. Berikut adalah hasil yang kami harapkan. Hasil dari elemen menghasilkan karya dan tindakan orisinal. Di fase ini, penilaian sangat berkembang, di mana siswa terbiasa mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaan sesuai dengan minat dan kesukaan dalam bentuk karya dan atau tindakan, serta mengapresiasi karya. Dalam tahapan proyek kali ini, pertama, 1 adalah pengenalan mengenali jenis-jenis sampah. Yang kedua, kontekstual, di mana memahami dan mencari berbagai sumber untuk dilaksanakan dalam proyek. Ketiga, tahap aksi, peserta didik membuat konten berupa poster dan video. Poster pun dibagi dua, poster manual 2 dimensi dan poster digital. Yang keempat, tindak lanjut dan refleksi, peserta didik dan pihak sekolah melakukan evaluasi proyek. Pelaksanaan P5 ini dilaksanakan dari tanggal 17 September sampai 30 September 2024 di SDN Ciputat 07, di mana waktu pelaksanaannya untuk fase B kelas 3 dan 4 mulai dari 7.15 sampai 12.15, di mana kelas 4 7.15 sampai jam 10 dan kelas 3 jam 10 sampai jam 12.15. Namun, ada 3 hari yang kita lakukan bersama di fase B ini di tanggal 19 September dan 20 September serta 30 September. Catat tanggal-tanggalnya di mana kita melakukan kegiatan bersama-sama. Berikut adalah kegiatan P5 Gaya Hidup Berkelanjutan. Kurangi plastik, hidup jadi asik, di mana tanggal Selasa, hari Selasa 17 September 2024, aktivitas 1, siswa mengerjakan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif, di mana perlengkapan yang harus dibawa adalah buku paket PLH, pendidikan lingkungan hidup, 2 buku tulis PLH, sampulnya coklat, dan alat tulis lengkap, papan jalan, tumbler air minum, tempat makan, tidak menggunakan kemasan atau bungkus plastik.
Pada tanggal 18 September 2024, hari Rabu, aktivitas 2 dan 3 di mana tahapan pengenalan jenis-jenis sampah, tahap pengenalan manfaat sampah, di sini ada kegiatannya yang membutuhkan perlengkapan yang sama seperti hari sebelumnya. Hanya ada tambahan buku gambar, setiap siswa harus membawa buku gambarnya masing-masing, spidol hitam, alat warna, krayon, pensil warna boleh, lem, dan gunting. Ada aktivitas dari 2012, kita akan melaksanakan aksi nyata sahabat ini terdapat contoh sampel ini dilakukan oleh sekolah lainnya, di mana siswa membedakan antara siswa organik dan non-organik. Di mana hari itu juga siswa membawa 2 kantong plastik besar bekas setiap siswa. Setiap siswa membawa 2 kantong plastik besar digunakan untuk membedakan sampah organik dan sampah anorganik yang diambil dari lingkungan sekitar. Pada hari Jumat 20 September 2024, aktivitas kelima, kita melakukan kunjungan ke bank sampah, yaitu Bank Sampah Brian, yang dimana kita akan menemukan ide atau gagasan kreatif setelah melakukan studi lingkungan. Hal yang harus dibawa adalah di bawah ini buku paket, buku tulis, alat tulis lengkap, papan jalan, tumbler air minum, tempat makan, dan membawa sampah dari rumah sesuai yang akan diinfokan nanti. Bawa topi juga ya. Senin 23 September 2024, aktivitas ke-6, kita akan mengidentifikasi pemecahan masalah dari video atau menemukan ide atau gagasan kreatif dari video konten. Perlengkapannya adalah buku paket PLH, buku tulis, alat tulis lengkap, papan jalan, tumbler air minum, dan tempat makan. Selasa 24 September 2024, aktivitasnya merancang langkah pembuatan poster dan video untuk kampanye. Di sini terdapat 3 kelompok ya yang akan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelompok gambar digital. Di sini membuat poster tapi dengan digital. Yang kedua, membuat video konten. Yang ketiga, itu ada kelompok gambar 2 dimensi dengan perlengkapan yang berbeda-beda. Kalau kelompok gambar digital dan video, setiap kelompoknya membawa 1 gawai atau handphone yang bisa digunakan untuk proses edit gambar atau video. Lalu kalau kelompok gambar 2 dimensi, setiap kelompok membawa 1 buku gambar ukuran A3, 30 x 40 cm dan pensil warna atau spidol atau krayon. Dan seperti biasa membawa buku tulis, alat lengkap, papan jalan, tumbler, tempat makan. Jadi nanti di tanggal ini akan ada pengelompokan baru, jadi siswa diminta untuk mengikuti kelas sesuai minatnya, di mana dia mau ikut gambar digital atau video atau gambar 2 dimensi. Di sini diharapkan orang tua untuk menyiapkan atau mendukung perlengkapan yang Ananda butuhkan. Rabu 25 September kegiatannya masih sama, membuat poster dan video untuk kampanye. Dan kampanye ini akan dibantu oleh fasilitator keren-keren kita dari SDN Ciputat 07, jadi jangan sampai dilewatkan dengan perlengkapan yang sama seperti hari sebelumnya. Di Kamis juga membuat video konten, poster digital, poster 2 dimensi untuk kampanye gerakan sebagai bentuk kampanye pengurangan sampah goalnya. Dengan perlengkapan yang sama seperti hari sebelumnya, kelompok gambar digital membawa 1 handphone atau gawai yang digunakan untuk proses edit gambar. Kelompok gambar 2 dimensi membawa 1 buku gambar ukuran A3, pensil warna, spidol, dan krayon, dan tidak lupa tumbler air minum dan tempat makan. Jumat 27 September pun sama, dan di sini sudah masuk buat konten, video poster digital dengan kegiatan yang sama, nanti dengan dipandu oleh fasilitator yang keren-keren dari Ciputat 07.
Nah, di sini ada Sistem laut mati, sawah berserakan di mana-mana, penggunaan listrik berlebihan. Apakah kita harus membiarkan bumi kita hancur di depan mata kita sendiri? Apakah kita akan membiarkan generasi-generasi kita tidak menikmati bumi yang asri ini? Teman-teman sekalian, kesadaran akan pentingnya kebersihan di lingkungan masyarakat harus ditingkatkan. Bukankah hidup di lingkungan yang bersih lebih nyaman dan menyenangkan? Ya, demikian orasi yang Nah, berikut adalah Sistem contoh laut mati, sawah berserakan di mana-mana, penggunaan listrik berlebihan. Apakah kita harus membiarkan bumi kita hancur di depan mata kita sendiri? Apakah kita akan membiarkan generasi-generasi kita tidak menikmati atau bumi yang rangkaian asri ini? hasil belajar kita di tanggal Teman-teman 30 sekalian, September kesadaran akan 2024 pentingnya kebersihan di lingkungan siswa masyarakat melakukan harus presentasi ditingkatkan. mengenai hasil Bukankah hidup di lingkungan yang bersih lebih nyaman dan menyenangkan? Ya, poster demikian orasi digital yang maupun manual di Sistem lapangan. laut mati, sawah berserakan di mana-mana, penggunaan listrik berlebihan. Dan kita Apakah akan kita harus membiarkan bumi kita hancur di depan mata kita sendiri? Apakah kita akan membiarkan generasi-generasi kita tidak menikmati bumi yang asri ini? Pokoknya masing-masing. Teman-teman Jadi semangat sekalian, ya, kesadaran semoga akan pentingnya terjadi kebersihan di lingkungan tali masyarakat tulang harus dan ditingkatkan. jangan lupa selalu Bukankah hidup di lingkungan yang bersih lebih lakukan nyaman dan penyemprotan. menyenangkan? melakukan demikian kegiatan orasi yang mengurangi plastik, hidup jadi asik. Ketemu lagi Sistem dengan laut kita mati, di sawah berserakan di mana-mana, penggunaan listrik berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.